Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Saya izin share screen. Oke. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah udah terlihat semua untuk share screen-nya? Sudah ya? Jadi temanya hari ini adalah Let's Finish Well atau Mari Selesaikan dengan Baik. Saya percaya kita semua di sini sudah sejauh ini, melangkah sejauh ini, kita tidak mau menyelesaikan perjalanan kehidupan kita ini dengan sia-sia atau dengan gagal gitu ya. Kita mau semuanya selesai dengan baik. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah seorang tokoh ini, bisa kelihatan ya. Namanya Musa, yang kita semua udah tahu luar biasa ya. Di awal kehidupannya, dia merupakan seorang yang diselamatkan Tuhan ya. Kalau kita tahu dia dari bayi udah diselamatkan oleh Tuhan. Terus semasa hidupnya dia dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Namun kalau kita lihat di akhir kehidupannya, dia tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Dan kita sama-sama mau belajar biar kita semua bisa selesai dengan baik gitu ya. Jadi kalau Musa mungkin dia bisa selesai dengan lebih baik itu dengan dia bisa masuk gitu harusnya ke tanah perjanjian. Tapi pada kenyataannya di akhir kehidupannya dia tidak memasuki tanah perjanjian. Nah, kita mau sama-sama belajar kenapa bisa seperti itu. Nah, ayatnya ada di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 karena ayatnya cukup panjang jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa memperdalam masing-masing di rumah, boleh membaca lebih lanjut lagi, tapi di sini saya sudah memberikan ringkasannya. Jadi di ayat 2 sampai 5 itu dituliskan mengenai bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena di daerah situ, di daerah yang mereka berada saat itu nggak ada air, Bapak Ibu Saudara. Terus di ayat yang ke-6, akhirnya Musa dan Harun menghadap kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta arahan Tuhan, dan di ayat 7 sampai 8, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, bagaimana cara mengeluarkan air dari bukit batu di daerah situ, gitu. Tapi di ayat 9 sampai 10, Musa dan Harun akhirnya berusaha mengeluarkan air dan dari bukit batu tersebut, dan di ayat 12, itu Tuhan gusar terhadap Musa dan Harun. Nah, kalau kita lihat di ayat 12 ini kan Tuhan gusar terhadap Musa dan Harun. Berarti kan ada penyebabnya ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena itu kita akan sama-sama lihat lebih dalam lagi, ini lebih detail di ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Jadi antara Tuhan berfirman, apa yang Tuhan firmankan dengan apa yang Musa dan Harun lakukan gitu. Nah, ini dia ayatnya di ayat 7 sampai 11. Jadi perintah Tuhan di ayat 7 sampai 8, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Terus apa yang dilakukan Musa dan Harun kita bisa lihat di ayat 9 sampai 11. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kalau kita lihat secara sekilas gitu ya, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa dan Harun melakukan, terus akhirnya juga bukit batu itu mengeluarkan air, seolah-olah tidak ada masalah gitu ya. Tapi karena kita tahu di ayat 12 itu Tuhan gusar, Tuhan marah terhadap Musa dan Harun, maka kita perlu teliti lebih lanjut gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin Tuhan itu bisa marah gitu. Nah, di sini saya sudah tandain yang tulisan warna kuning sama yang berwarna merah. Jadi kalau misalnya di tulisan yang warna kuning, waktu Tuhan berfirman, ambillah tongkatmu itu. Nah, Musa dan Harun beneran melakukan seperti yang Tuhan firmankan gitu ya, mengambil tongkat gitu. Terus selanjutnya menyuruh umat itu berkumpul. Nah, Musa dan Harun masih melakukan juga sesuai, telah mengumpulkan jemaah itu di ayat yang ke-10 tertulis. Nah, tapi yang selanjutnya, langkah selanjutnya, sebenarnya apa sih yang Tuhan suruh? Tuhan itu suruh katakanlah kepada bukit batu itu. Jadi Musa dan Harun itu disuruh mengatakan kepada bukit batu, disuruh memerintahkan kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan airnya. Tapi apa yang dilakukan Musa dan Harun? Kita lihat di ayat 10 sampai 11, berkatalah ia kepada mereka,
mereka di sini bukan Bukit Batu ya teman-teman dan Bapak Ibu Saudara, tapi kepada jemaah yang ada di situ. Jadi Musa dan Harun bukan berkata kepada Bukit Batu, tapi dia malah berkata-kata kepada jemaah yang ada di situ. Dan kata-katanya pun terdengar marah gitu ya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Jadi disebut orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari Bukit Batu ini? Nah, di langkah ini sebetulnya Musa dan Harun sudah salah dalam arti kata keliru gitu, tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Yang harusnya berkata kepada Bukit Batu untuk mengeluarkan air, tapi mereka malah berkata-kata kepada umat atau kepada jemaat yang ada di situ gitu. Terus gak sampai di situ aja, Musa mengangkat tangannya lalu memukul Bukit Batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Jadi bukan cuma sekali dipukulnya, tapi juga 2 kali gitu. Jadi bukan, udah yang pertama salah berkata-katanya bukan kepada Bukit Batu, tapi kepada jemaat. Yang kedua, dia mengangkat tangannya memukul Bukit Batu dengan tongkatnya 2 kali. Ini menggambarkan bahwa setelah dia berkata-kata secara, saya bisa bilang kasar gitu ya, kepada umat yang ada di situ, dia juga dengan emosi mengangkat tangannya dan memukul Bukit Batu itu dengan tongkatnya sampai 2 kali. Nah, di sini yang sudah jauh berbeda dari perintah Allah ya. Nah, akhirnya memang sama, mengeluarkan air dari Bukit Batu gitu ya. Keluarlah banyak air dari Bukit Batu itu kalau kita lihat di ayat 11-nya. Tapi yang menjadi keliru adalah tindakan Musa dan Harun gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih ya di Bilangan 20 ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi kalau saya bayangkan Musa yang sudah demikian dipilih Tuhan, dipakai Tuhan dari sejak kecil, sudah diselamatkan Tuhan, sampai dia besar, dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah berhasil keluar dan menuju ke tanah Kanaan gitu, ke tanah perjanjian, tapi pada akhirnya tidak berhasil masuk, itu sangat disayangkan sekali. Nah, kita semua sama-sama mengakhiri perjalanan kehidupan kita dengan baik, kita mau finish well, kita mau selesai dengan baik gitu ya dengan tuntunan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Nah, kalau di sini kita akan sama-sama coba bisa dibuka nggak ya dari saya belum masukin di sini. Saya bacain aja ya. Jadi dari Bilangan 12 ayat yang ketiga itu dikatakan seperti ini. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi sebetulnya Musa itu bukan orang yang pemarah, Musa itu bukan orang yang emosian, tapi ketika diperhadapkan kepada suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya ya, dia udah jauh-jauh bawa bangsa Israel, ternyata bangsa Israel malah misuh-misuh terus, bersungut-sungut terus, ternyata bisa juga dia tersulut amarahnya gitu ya. Nah, kita belajar Musa sebagai manusia itu tidak kebal Bapak Ibu Saudara terhadap dosa. Begitu juga dengan kita semua yang ada di tempat ini. Kita tahu, kita menyadari bahwa kita ini tidak kebal terhadap dosa. Oleh sebab itu kita perlu dengan kesadaran penuh punya motivasi bahwa kita mau menyelesaikan hidup ini, kehidupan kita ini dengan baik. Kita mau finish well gitu. Kita harus sadar, kita harus sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dalam hidup ini menjalani kehidupan kita tidak asal-asalan gitu ya. Jadi kita semua selesai dengan baik gitu. Terus what should we do dan kenapa sih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah tahu nih kita nggak kebal terhadap dosa, terus apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi yang dikatakan Tuhan bahwa karena mereka tidak percaya dan tidak menghormati kekudusanku. Jadi yang kita pelajari hari ini yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus minta tuntunan Tuhan dan kita harus melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan cuma minta tuntunan doang tapi kita nggak mau melakukan kehendaknya ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus mau minta dan kita juga mau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus yang kedua, kita harus menghormati Tuhan. Jadi apa yang menjadi perintah Tuhan itu semua harus di atas daripada apa yang kita inginkan gitu. Jadi God's will over our will gitu. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan harus selalu dinomorsatukan dibanding apa yang kita inginkan gitu. Yang ketiga, nah ini saya tambahkan ya, minta pengampunan akan dosa yang disadari ataupun yang tidak disadari. Jadi kadangkala kita melakukan dosa kepancing emosi gitu ya, kita nggak sadar. Atau mungkin kita udah sadar tapi kita nggak minta pengampunan. Nah disitulah kita mau sama-sama belajar gitu ya.
Jangan sampai ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita nggak finish well karena kita nggak minta pengampunan akan dosa-dosa yang mungkin kita nggak sadari ataupun dosa yang kita sadari tapi kita nggak minta pengampunan gitu. Jadi yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah kita harus percaya penuh kepada Tuhan, kita harus menghormati Tuhan, dan juga kita harus terus minta pengampunan Tuhan sehingga kita boleh disucikan, dikuduskan, boleh dilayakan di hadapan Tuhan untuk boleh mengakhiri kehidupan kita nantinya dengan baik. Amin. Okay, let's do our best. Let's finish well. Maranatha, the Lord is coming. Jadi kita terus diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, akhir kehidupan kita juga sudah semakin dekat, maka jangan sampai kita mengakhiri kehidupan kita dengan tidak baik gitu ya. Kita mau finish well, kita udah belajar dari Musa dan Harun bahwa kita mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mau menghormati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami harus menjalani kehidupan kami terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menghormati Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap langkah kaki kami Engkau pimpin, Engkau tuntun ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.